membuka kotak Pandora ya, kotak Pandora bahwa, ternyata di kementerian yang selama ini dianggap sebagai kementerian yang paling reformis, dipimpin oleh menteri yang juga, I think, the best finance minister, mungkin the best minister juga. Kemudian, saya termasuk pengagum ya, termasuk pengagumnya Ibu Sri Mulyani Indrawati. Sampai hari ini saya tidak berkurang kekagumannya, tetapi kita semuanya melihat dan saya bisa merasakan karena, juga berinteraksi, bagaimana terpukulnya lah ya, seorang yang selama ini dikenal sebagai sosok, pejabat yang katakanlah dianggap punya integritas tinggi, ternyata kemudian, kebobolan juga istilahnya ya, kebobolan juga oleh, ulah dari anak buahnya. Dan kemudian kasus Rafael yang sebetulnya dipicu oleh, tindak kekerasan luar biasa yang dilakukan anaknya kepada, David ya, itu, juga membuat masyarakat jadi kalau meminjam istilahnya Pak Yusuf Kalla itu belum pernah ya sebetulnya kalau pejabat pejabat publik melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran etika ini kan macam-macam ya, yang banyak sering dibahas ini kan sebenarnya korupsi ya kan. Meskipun sebetulnya banyak sekali pelanggaran etika yang apa namanya, dilakukan oleh pejabat di tingkat pusat maupun, sampai ke daerah, ASN lah ya, orang-orang yang digaji, eee dari uang pajak ya, dari payer money. Selama ini kebanyakan memang soal korupsi ya, meskipun tidak terbatas pada korupsi karena banyak juga soal, susila ya, penyalahgunaan wewenang segala macam, tapi memang paling banyak yang selama ini dan paling banyak yang diekspos di media itu adalah soal korupsi. Nah, kasus Rafael ini dan saya setuju dengan Pak Yusuf Kalla belum pernah terjadi ya, meskipun sebelumnya pernah ada, bahkan yang namanya ketua Mahkamah Konstitusi aja ada yang pernah kan, ketua KPK aja ada yang pernah kena ya, dan bahkan, dipenjara kan, padahal itu lembaga-lembaga yang harusnya menjadi champion-champion dan contoh bagi masyarakat, tapi belum pernah memunculkan kayak semacam gelombang sosial ya, gelombang sosial sampai gara-gara kasus ini, kalau ada keluarga pejabat flexing ya, istilah zaman now, anak zaman now itu flexing ya, pamer di media sosialnya dia pakai, apa, barang-barang branded ya, apakah baju, apakah sepatu, apakah tas, apakah kendaraan, apakah sedang liburan di luar negeri, itu langsung dianggap sebagai, "Oh itu pasti korupsi," ya. Jadi belum pernah nih ada semacam sebuah fenomena sosial ya. Karena kan sebetulnya kalau mau jujur, kalau dia BUMN, kerja di BUMN atau kerja di katakanlah di pajak dan bea cukai atau di lingkungan Kementerian Keuangan, atau dimanapun sekarang banyak loh yang sebetulnya gajinya kalau udah eselon 2, eselon 1 tuh mungkin 100 juta dapat ya take home pay-nya, yang halal ya. Dengan segala macam SPJ kalau keluar negeri dikasih sehari berapa dolar. Jadi kalau beli barang tas yang harganya 30 juta, 50 juta, punya sepeda Brompton satu atau punya motor gede yang mungkin harganya, 300, 500 juta sebenarnya dengan uang halal bisa, apalagi sekarang orang bisa nyicil ya. Kalau beli tas harganya 50 juta, nyicilnya mungkin ada fasilitas cicilan 3 tahun. Jatuhnya murah juga sebulannya. Tapi orang tuh nggak mau tahu gara-gara kasusnya Rafael ini ya. Jadi ini belum seingat saya selama saya jadi wartawan, saya kan jadi wartawan udah lebih dari 32 tahun ya. Belum pernah yang sampai kemudian apalagi mungkin ini eranya media sosial ya. Eranya media sosial di mana, netizen itu luar biasa, maha benar dengan segala, apa, doxing-nya ya. Kemampuan netizen kita untuk melakukan doxing ini luar biasa banget lah ya. Tapi sebetulnya dalam hal-hal yang kepentingan publiknya tinggi termasuk, Rafael Alun yang kemudian memunculkan ada pegawai bea cukai juga ya kan, yang di Sulawesi Selatan, terus ada ibu kepala dinas kesehatan yang
Lampung yang ternyata dia udah lebih dari 10 tahun jadi kepala dinas, hebat banget kok bisa bertahan gitu ya. Itu sampai sempat diperiksa KPK, itu benar-benar, jadi kayak apa ya, jadi tadi saya katakan membuka kotak Pandora ya, jadi, snowballing ya, bola salju yang benar-benar sudah masyarakat itu sudah punya image, kalau ada pejabat ASN flexing, itu, pasti hasil korupsi, ya. Regardless, jadi mereka nggak peduli bahwa sebenarnya mungkin gajinya udah 30 juta, 50 juta gitu ya. Nah, itu fenomena yang menarik dan peran media di sini termasuk saya lihat di media-media kita di mana teman-teman for FJPI juga bekerja, itu karena menganggap itu adalah kepentingan publiknya tinggi, maka kita benar-benar istilahnya ngegeber lah ya. Jadi sekarang tuh kayak udah SOP-nya lah, saya nggak tahu kok di media-media, tapi saya lihat sih mestinya sama ya. Kalau di IDN Times juga begitu ada seperti itu langsung kita cek LHKPN-nya, ya kan? Dan LHKPN kan ini terbuka bisa kita akses berapa nih ini segala macam kemudian dicek wah rumahnya seperti apa kira-kira harganya berapa. Nah, selalu sekarang udah semacam SOP-nya seperti tapi itu tadi saya rasa ketika kita bicara soal etika publik pejabat publik selama ini masih didominasi dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi. Ada kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, kemudian tindak susila, melanggar, misalnya katakanlah janji pernikahan dan segala macam, itu cenderung masih sangat sedikit ya. Dan sebagian juga karena mungkin buat masyarakat kita, itu hal-hal itu masih dianggap sebagai urusan domestik. Kalau itu diungkapkan keluar, apalagi diadukan ke polisi, itu kemudian bisa memicu komentar-komentar yang justru negatif. Jadi banyak sekali perempuan juga yang kalau perempuan menjadi korbannya itu yang tidak memilih untuk menutup masalah itu karena kemudian ketika dia mengungkap ke publik, ke media atau ke pihak kepolisian ya. Kemudian dia beresiko untuk menjadi korban yang kedua kali, ketiga kali, apalagi kalau ternyata kemudian ada beberapa kasus juga yang kemudian justru pelapornya itu justru dilaporkan, justru dianggap menyebarluaskan kena pasal defamation ya, kalau karena sekarang udah ada undang-undang ITE. Nah mungkin itu sebagai pembuka, jadi saya sangat ingin belajar dari dua narasumber kita yang ahli-ahli ini, juga yang pastinya akan memberikan masukan kepada kita semuanya di FJPI, karena di FJPI ini kita prinsipnya selalu belajar bersama ya Bang, sama Mbak, bagaimana kita bisa membuat angle, menggali, jika ada hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran etika hukum dan etika hukum yang dilakukan oleh pejabat publik, mulai dari pusat sampai daerah, kementerian lembaga, termasuk komisi-komisi yang banyak juga ada yang ada di pusat daerah. Itu mungkin sebagai pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada pembicara dan semua teman-teman yang sudah memungkinkan acara ini ada. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Uni atas sambutannya. Mudah-mudahan bisa masih bergabung terus ya Kak Uni. Ya, saya bergabung, tapi ini nggak selalu on kamera ya. Terima kasih Kak Seperti Uni. biasa perempuan-perempuan dengan kesibukan dan multi screen. Terus Kak Uni. Ya, terima kasih Kak Uni dan saya harap juga diskusi ini partisipasi dari kawan-kawan untuk bisa kita diskusi bersama-sama dengan topik hari ini etika hukum pejabat publik. Dan kita mulai diskusi ke para kedua narasumber. Kita batasi waktu untuk sedikit tematik. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan diskusi ke Bang Farid ini. Ya Bang Farid langsung aja ya. Kalau secara pribadi ya, kalau kita baca dari judulnya etika hukum pejabat publik, apa sih kaitannya antara etika hukum pejabat publik
Karena etika lebih pada perilaku, hukum adalah bagian yang dilakukan. Nah ini bagaimana Bang Farid? Mungkin sebagai gambaran juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja menuju pada isu yang kita diskusikan. Yang pertama soal judul ya. Judul ada perbedaan ya. Ada dan awalnya kalau untuk di flyer saya tidak ada dan. Ya. Karena sebenarnya antara etika dan hukum berkaitan, bisa dibedakan. Tapi antara kedua terminologi ini sebenarnya sangat berbeda jauh. Kalau misalnya kita bicara etika, itu berarti kita bicara patut dan tidak patut. Jadi ukurannya adalah suara hati, suara batin, dan perasaan publik. Dalam hukum itu bicara salah dan benar. Jadi ketika orang bicara etika dan hukum, sebenarnya dua isu yang berbeda, tapi saling berkaitan, sehingga ada istilah. Di dalam etika, ketika terjadi pelanggaran etika, belum tentu pelanggaran hukum. Contoh, karena memang saya lama berkecimpung di bidang pengawasan hakim, ketika misalnya hakim bertemu dengan para pihak, secara etika dilarang di luar ruang sidang, kalaupun misalnya terjadi ada dugaan pelanggaran kode etik, maka hakim yang bertemu dengan para pihak di luar sidang, itu dianggap melanggar etika, tapi belum tentu melanggar hukum. Jadi, sekali lagi, saya ulangi dari sisi terminologi, etika itu bicara patut dan tidak patut, dan ukurannya tidak tertulis. Maka antara etika saya, etika Mbak Uni, etika Mbak Leli berdua, itu pasti berbeda. Sesuai dengan strata sosial, sesuai pengalaman, di mana kita berada. Yang pada intinya semakin tinggi level kedudukan sosial seseorang, maka sepatutnya tingkat kepatutan dan ketidakpatutan perilakunya juga ikut bersama dengan itu naik levelnya. Karena antara etika saya sebagai pejabat, apalagi dikaitkan dengan pejabat publik, atau yang standar etika jabatan publik antara satu jabatan dan jabatan lain juga ikut berbeda. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan hukum. Nah, kalau hukum itu bicaranya adalah salah dan benar. Ukurannya berarti ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, ada kitabnya, ada aturan redaksi peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai alat mengukur standar hukum. Nah, sementara tadi kalau etika dipastikan tidak tertulis. Nah, konsekuensi dari itu, kalau misalnya berkaitan dengan pelanggaran etika, pembuktiannya bagaimana, pelanggaran hukum pembuktiannya bagaimana, ini juga berbeda. Di buku saya, pengawasan hakim dan penegakan kode etik di Komisi Judisial itu jelas disebutkan misalnya bahwa tingkat kepercayaan terhadap pembuktian dalam etika cukup 60%. Dalam hukum harus di atas 70% tingkat keyakinan kita terhadap kebenaran peristiwa itu, karena memang ukurannya bukan salah dan benar. Ukurannya adalah patut atau tidak patut. Jadi apakah tadi disampaikan oleh Mbak Uni misalnya, seorang pejabat yang gajinya sampai 100 juta, dan uangnya itu adalah pembayaran pajak kita, lalu kemudian dia boleh melakukan fleksi? Nggak boleh, karena itu uang kita. Berbeda kalau secara etik nggak boleh. Secara hukum tidak ada yang dilanggar memang. Nah, kira-kira begitu. Yang berikutnya, dalam konteks kami yang berada di belajar di fakultas hukum atau aktivis hukum sekalipun, itu ada ungkapan yang mungkin patut kita catat. Kira-kira ungkapannya ini diungkapkan oleh Immanuel Kant, yang dia bilang kira-kira begini. Dalam hukum, seseorang dinyatakan bersalah ketika dia melanggar hak orang lain. Ya, dalam hukum, seseorang dinyatakan bersalah ketika dia melanggar hak orang lain. Dalam etika, seseorang sudah dianggap bersalah saat dia berpikir untuk melanggar hak orang lain. Jadi berpikir saja selingkuh tak boleh, tak patut. Berpikir untuk mengambil hak orang lain, membuat SPJ yang
palsu misalnya, berniat dalam perjalanan untuk melakukan perbuatan-perbuatan di luar tugas dan wewenangnya, itu sudah dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Tidak patut, dan otaknya tidak patut berpikir luar kepatutan, kira-kira begitu, sebagai seorang pejabat publik. Nah, konsekuensi dari ini, konsekuensi dari dari pelanggaran hukum, melanggar orang lain sudah pasti ada dulu kepastian bahwa ada pelanggaran hukum. Dalam etika cukup berpikir untuk melanggar saja sudah merupakan bagian dari pelanggaran. Ini sebenarnya dasarkan juga kepada prinsip bahwa orang pejabat publik harus berpikir bahwa ada amanah publik yang dititipkan di pundaknya. Karena ada amanah publik yang dititipkan di pundaknya, maka perilakunya harus disadarinya bahwa publik memperhatikan ya setiap tindak tanduknya, karena itu memang hak publik. Saya dianggap sebagai pejabat publik karena ada kepercayaan publik, lalu publik yang membayar membayar saya. Jadi wajar kalau kemudian warga negara atau siapapun yang menjadi bagian dari pemberi mandat itu pertama menagih uang pajaknya, lalu kemudian mengontrol perilaku pejabat publiknya, lalu kemudian yang ketiga menghukum pejabat publiknya. Dikaitkan lagi dengan pajak. Saya punya pemahaman bahwa semakin besar saya membayar pajak, semakin bebas saya ngomong bicara tentang pejabat publik. Semakin banyak saya membayar pajak, dan memang semua kan kita bayar. Emang apa sih yang nggak kita bayar? Kita ke kafe 11%, kita beli minyak sekian persen, kita beli, pokoknya semua serba pajak. Jadi wajar sebenarnya ketika publik mengkritik pejabat publik karena memang sudah menunaikan kewajiban-kewajibannya melakukan kritik publik itu. Nah, konsekuensinya adalah satu, Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sekarang juga masih menjabat, dalam pakai telur ayam nggak bisa marah karena warga negara Prancis bayar pajaknya. Dia presiden karena ada rakyat yang memberikan mandat. Dia menerima gaji karena ada rakyat yang membayar pajak. Kemarin Presiden Joe Biden juga dilempar juga. Nggak ada masalah, nggak ada yang dipolisikan, nggak ada yang kemudian dilaporkan pada polisi. Konsekuensinya, apalagi memang hukum di Amerika tidak mengenal istilah pencemaran nama baik atas dasar hukum publik. Sebagai warga negara, nah ini yang sekarang sedang heboh soal dugaan penghinaan oleh Rocky Gerung terhadap presiden dalam konteks pelanggaran etika publik, jabatan publik, atau sebenarnya jabatan personal yang kemudian ditarik ke wilayah publik. Dalam beberapa kasus sebenarnya kasus-kasus serupa seperti apa yang dialami oleh pejabat-pejabat publik kita itu belum ada apa-apanya dalam konteks apakah penghinaan, apakah caci maki, apakah kemudian itu sebenarnya sindiran, kritik dan sebagainya. Kalau kemudian kita masuk dalam isu negara demokrasi, tetapi pada saat bersamaan, ketika hak publik untuk mengkritik di negara lain begitu besar dan pajaknya juga memang cukup besar, di Indonesia kebalik, pajaknya semakin diperbesar. Tapi keleluasaan, kebebasan rakyat, kebebasan publik untuk mengkritik pejabat publiknya itu semakin sempit. Terbukti misalnya, begitu banyak peluang bagi pejabat publik menggunakan instrumen hukum untuk, dalam tanda petik ya, membungkam orang yang mengkritik, membungkam orang yang bayar pajak, membungkam orang yang sebenarnya dialah yang membiayai, dialah sebenarnya yang memfasilitasi pejabat publik kita sehingga kemudian dia bisa menjadi pejabat publik. Nah, dari bicara itu saya katakan kira-kira begini, bahwa konsekuensi dari jabatan publik sebenarnya hak privat kita berkurang. Ada yang wilayah domestik, misalnya isu suami istri, oke lah. Pada konteks ruang privat yang harus kita lindungi. Tapi dalam kaitan penggunaan anggaran publik, maka sepatutnya pejabat publik kita memang harus tebal kupingnya, harus telu lidahnya, dan tidak boleh tajam juga tidak boleh juga tipis telinganya untuk kemudian mendengar kritik-kritik publik. Bagi saya sangat berbahaya kalau kemudian pejabat publik kita, dan kecenderungannya seperti itu, semakin leluasa, semakin tak terkontrol, bahkan menggunakan hukum sebagai alat kejahatan
untuk melakukan pembukaan terhadap publik. Padahal seharusnya itu tidak dilakukan. Dalam kaitan perilaku pejabat publik dengan hak ini milik oleh publik, sebenarnya cukup banyak contoh-contoh dalam sejarah, baik dari sisi ketatanegaraan maupun kemudian juga dari sisi perilaku profesi. Misalnya ketika Umar bin Abdul Aziz lagi duduk di ruang tamu di rumahnya, lalu kemudian datangi anaknya, dan dia bertanya, wahai anakku, gerangan ada apa dalam ruangan ini? Urusan rumah kita, urusan keluarga kita, atau urusan negara? Mungkin adakah rakyat yang datang mengadu kepadamu, lalu kemudian menyampaikan pada saya? Dibilang anaknya, oh enggak ya, ini urusan keluarga kita. Kalau begitu matikan lampunya, matikan lilinnya, ambil lampu kita hidupkan lilin ini. Itu satu. Lalu yang kedua di bidang pejabat kehakiman. Di Inggris ada tulisan di detik yang kira-kira berbunyi begini. Ketika kita masuk ruangan, ada kemudian ungkapan yang berbunyi dilarang mengambil foto. Jadi ketika masuk ruangan hakim ada tulisan yang kira-kira berbunyi dilarang mengambil foto. Lalu kemudian si wartawan bertanya, mengapa dilarang mengambil foto? Bukankah ini ruangan terbuka? Bukankah ruangan ini anggarannya berasal dari pajak rakyat untuk membangun ruangan ini? Kata hakim, oh iya, kalau itu benar. Masalahnya di meja saya itu, itulah menjaga etika publik. Di meja saya itu ada buku, ada referensi yang saya gunakan sebagai bahan masuk, sebagai referensi ketika nanti saya akan memutuskan perkara. Saya tidak mau publik tahu, dan itu akan berpengaruh terhadap saya ketika nanti para pihak yang berperkara menggunakan buku-buku pikiran-pikirannya dalam buku yang saya kagumi itu sebagai referensi untuk memperkuat atau melemahkan dalil-dalil. Yang ketiga, juga perilaku pejabat publik. Di Belanda, kayaknya juga seperti di Indonesia, giliran makan siang, para hakim itu tidak pergi makan. Tapi kalau di tempat kita, hakimnya mungkin ada dua tempat, makan di ruangannya atau makan di kantin. Tapi hakim Belanda nggak mau. Hakim Belanda giliran makan siang, naik kereta api, jauh ke kemana-mana, pergi makan siang karena khawatir akan ketemu dengan orang berperkara dalam persidangan. Terakhir, sebagai contoh saja tentang bagaimana harusnya berperilaku sebagai pejabat publik. Di Amerika ada seorang hakim agung. Pada suatu ketika diharapkan pada sebuah perkara. Kira-kira ini ada berkah, diharapkan pada dia. Lalu kemudian dia bilang, saya nggak mau menangani perkara ini. Lalu ditanya, kenapa nggak mau menangani perkara ini? Karena sekian tahun yang lalu, orang yang sedang berperkara ini pernah datang ke saya, dibawa oleh adik saya. Di hadapan saya, mereka berdiskusi tentang perkara ini. Bukan memang dengan saya, tapi di hadapan saya. Dan salah seorang dari yang hadir membahas perkara ini adalah keluarga saya. Oleh karena itu, saya tidak mau menangani perkara ini, karena saya khawatir saya punya konflik kepentingan ketika akan memutuskan perkara ini. Lebih kurang sebagai pemantau itu, tentu nanti banyak hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan statement saya menyatakan bahwa seorang pejabat publik, boleh saya sebutkan haram hukumnya, mengadukan kontrol perilaku dari warga negara, dari publik, seburuk apapun kalimat yang digunakan untuk mengkritik dan tanda petik untuk menghina pejabat publik itu. Dan insya Allah saya buktikan ketika saya dilaporkan ke polisi dalam kedudukan sebagai pejabat publik, saya tidak mau melaporkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau mau jadi pejabat publik bikin dulu. Semuanya tuh harus harus pikirin diri juga, tidak hanya di kapasitasnya sebagai pejabat publik dengan fasilitas yang ada seperti itu ya. Nah, Kak Leli, gimana nih dengan etika pejabat publik? Kakak juga pejabat publik ini ya? Oh, enggak ya? Tapi ketika nah, bagaimana Kakak melihat persoalan-persoalan mungkin yang di lingkungan kita sendiri ya, di kawan kita juga yang tidak merasa melakukan sebuah hal yang melanggar etika pada posisi dia sebagai pejabat publik. Ini Kak Lili mungkin bisa kita diskusi. Di depan suhunya gemetar. Sore kawan-kawan semua, terima kasih sudah
diskusi ini. Jadi Bang, ini forum diskusi ini adalah bayangkan telah akan terus berputar, akan terus berpikir membahas isu-isu yang satu sisi mungkin isunya sedang aktual, tapi sisi lain kita mau terus belajar untuk memahami apa yang sedang berkembang di antara kita supaya tidak asal merespon tanpa pengetahuan. Gitu. Kelihatannya untuk aspek etika dan hukum mungkin Abang nanti jadi guru kami selanjutnya dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah datang. Ada pakar hukum juga di sini, kawan kami, Dinas Tompul. Selamat bergabung dalam diskusi kami hari ini. Dan semuanya yang di luar sana mungkin saya nggak nampak ya, kasihan. Saya mungkin gini. Saya tertarik dengan satu quote yang ditulis oleh Amea Agrawal. Dia yang suka saya baca. Saya suka quote-quote. Jadi dia bilang, saya rasa kok quote-nya ini cocok ini ditujukan untuk pejabat publik. Jaga mulutmu, katanya. Gunakan kata-kata yang tepat, maknai perbuatanmu. Nah, maknai perbuatanmu. Kalau enggak, katanya jika tidak, mereka akan menghujatmu. Tujukannya untuk para pejabat publik yang nggak boleh sembarangan kata-katanya, ucapannya, perbuatannya. Lalu kan tadi dari apa yang Abang bilang, kalau kita ngomong kode etik, etika publik gitu ya, ngomong moral, itu ada kata-kata, ada perbuatan yang kalau itu melanggar kode etik, melanggar etika publik, maka akan ada sanksi, meskipun sanksinya sanksi sosial, sanksi moral, gitu kan? Yang saya mau garis bawahi adalah pengalaman kami dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga masyarakat, sebagai masyarakat awam gitu ya. Seringkali kami melihat pelanggaran etik yang kemudian dipaksa untuk ditarik ke ranah domestik. Kasus kekerasan dalam rumah tangga. Menurut saya, kekerasan dalam rumah tangga betul bisa pidana atau hukum. Tetapi bagi seorang pejabat publik, ketika dia melakukan KDRT, kalau menurut saya tidak hanya pidana, dia juga melakukan pelanggaran etik sebagai pejabat publik yang dalam kode etik itu kan, kode etik profesi misalnya, itu kan mengontrol tindakan-tindakannya di publik karena dia dituntut untuk jadi panutan. Konsekuensi demokrasi mengharuskan kita membangun lembaga-lembaga tertentu yang orangnya dipilih untuk ditaruh di situ. Nggak semua orang ada di situ. Nah, itu tadi yang Abang ingatkan. Orang ini yang ditaruh di situ, kita percayakan dia mengurus lembaga negara di situ dengan jabatan tertentu, lalu kita bayar dengan uang pajak kita. Gitu. Sehingga dia harus jadi panutan karena dipilih dan dipercaya untuk ada di situ. Sehingga ketika dia melakukan tindakan-tindakan di ranah domestik sekalipun, sebenarnya menurut saya bisa ditarik ke publik sebagai pelanggaran kode etik. Gitu. Seringkali kami sangat kesulitan ketika bentuk pelanggaran etiknya adalah perilaku-perilaku yang sebenarnya domestik tadi ya, misalnya kekerasan psikis dalam rumah tangga. Karena kekerasan dalam rumah tangga kan ada macam-macam. Ada penelantaran misalnya, ada kekerasan fisik, kekerasan psikis gitu. Ketika istri pejabat publik mengalami penelantaran, gitu suaminya sebagai pejabat negara tapi tidak memberi nafkah, misalnya dipaksa untuk ke jalur hukum pengadilan agama cerai, gitu. Padahal mestinya kan pelanggaran etiknya ada, kita mestinya bisa bicara sama lembaga negara di mana suami kita bekerja. Tapi selalu dunia persilatan dalam advokasi untuk menegakkan kode etik ini rasanya kok sulit sekali ketika isu-isu yang muncul adalah isu domestik. Gitu. Semakin didomestikkan untuk tidak boleh dicampuri oleh publik. Ini privat. Gitu. Itu kan masalah rumah tangga dia. Kalau sebenarnya dari aspek pidananya, kalau kita ngomong KDRT, gitu, kan bisa pidana KDRT-nya, gitu. Tapi begitu ke pejabat publik ditarik ke privat. Atas nama apapun itu kan urusan rumah tangga. Janganlah dibawa ke jalur hukum.
untuk komunitas seperti kami yang bukan pakar hukum agak kesulitan menghadapi menghadapi pembelokan itu. Sementara di ranah publik tadi yang Kak Uni bilang, sebenarnya teman-teman media ini bisa meramaikan aspek ini untuk memposisikan isu pelanggaran etik yang sebenarnya di wilayah publik itu tetap berada di wilayah publik. Jangan biarkan dia diseret ke wilayah domestik sehingga kemudian nggak bisa diadvokasi seolah-olah. Jadinya kita diantarkan ke unit penanganan kekerasan terhadap perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kita digiring untuk tidak usah ngurusin pelanggaran etik, gitu. Lapor aja kalau merasa menjadi korban kekerasan, itu padahal pelakunya adalah pejabat publik, tapi kita nggak bisa menggugat kode etik yang sudah dilanggar. Kita digiring untuk ngomong ini pidana kekerasan rumah tangga. Problem yang kami hadapi, barangkali teman-teman semua kita bisa diskusikan ini. Itu yang kita hadapi saat ini ketika bersama salah satu teman kita yang kasusnya ya boleh kita posisikan, salah satu kasusnya kita boleh katakan itu bentuknya kekerasan dalam rumah tangga gitu. Tapi ketika pelakunya adalah pejabat publik, gimana? Gitu. Tadi Bang Farid itu dengan sangat jelas, saya menangkap dengan sangat jelas bahwa justru pejabat publik itu yang nggak boleh sembrono untuk melakukan KDRT karena dia bisa berada di posisi publik melakukan pelanggaran etik sekaligus bisa di ranah pidana melakukan kekerasan. Hanya dalam mendampingi kasus seperti ini betapa sulitnya karena akhirnya digiring urusan pidana saja sehingga mengabaikan bahwa pelakunya adalah pejabat publik yang sudah melakukan pelanggaran etik, meskipun kita tahu sanksinya sangat nggak ada apa-apanya gitu, teguran gitu ya, peringatan misalnya. Bukan soal itu, tapi soal penegakan keadilan. Kalau mau ngomong keadilan ya, satu lagi misalnya respon lembaga negara ini adalah melampaui kewenangannya gitu. Yang ini juga merupakan maladministrasi karena bukan kewenangannya tapi dia lakukan. Bukan maladministrasi juga. Ombudsman bahkan tidak mengatakan ada maladministrasi. Ini juga soal. Jadi kemana lagi kita mau bicara kalau gitu? Ini basisnya pengalaman dari apa yang kita kerjakan selama ini dan diskusi ini membuka ruang untuk kita input, menerima kritik, salah strategi kalian dan seterusnya, dan juga berharap akan membangun semangat untuk tidak berhenti dan tuntutan atas keadilan. Masih itu ya saya. Sudah dua narasumber kita tadi ada mau Farid bahwa pemerintah secara tidak langsung juga tidak kalau dibandingkan negara lain itu mereka di negara masyarakat punya power juga untuk melakukan tindakan kepada pejabat publik yang melanggar etika dan di negara kita ya kita sama-sama tahu bisa dinilai sendiri dan Kak Dewi juga menyebutkan bahwa ini ada tarikan domestik, akhirnya pejabat publik dilindungi persoalan etika dan perilaku serta hukum. Dan kami mengundang para kawan-kawan untuk partisipasi bisa berdiskusi dan bertanya langsung dan juga kawan-kawan yang mengikuti secara online di Forum Jurnalis Perempuan Indonesia yang ada, saya nampak ya dari ada Forum Jurnalis Perempuan Indonesia di Jawa Timur dan beberapa kawan lainnya. Mungkin Kak Uni juga bisa ikut berdiskusi, ingin bertanya dengan Bang Farid Bajedi dan juga Kak Leli untuk diskusi kita hari ini etika hukum pejabat publik. Ada Kak Rina, ada Kak Desi, ada kawan-kawan jurnalis lainnya, aktivis perempuan lainnya, ada Kak Haidar Bis. Kami harap partisipasinya untuk kita berdiskusi hari ini. Silakan untuk yang pertama kita persilakan 3 orang, 5 pun boleh ya. Silakan.
Ya, kawan-kawan yang mengikuti diskusi secara online juga boleh silakan bertanya, buka kesempatan. Ada Kak Desi, silakan Kak Desi Pohan. Kak Meliana ya? Meliana ada, saya aja pembuka aja ya. Dari Mitra. Oh, dari Mitra, Kak. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Bang Farid tadi memang sangat sangat menarik kaitannya dengan etika sebagai pejabat publik. Kira-kira kalau di Indonesia perlu lagi ya kaitannya dengan soal etika pejabat publik seperti yang sudah diterangkan di Eropa misalnya seperti di mana tadi di Belanda mungkin atau ada di Jerman, karena kita sendiri mungkin akan dipengaruhi oleh adat dan tradisi, terutama misalnya soal nilai-nilai kita, contoh misalnya soal soal gotong royong, soal apalagi misalnya saya dari dari dia sudah berhak. Jadi ketika misalnya ada keluarga yang jadi pejabat publik itu pasti bisa dia bawa keluarganya untuk jadi lebih baik. Terus ada istilahnya misalnya dispetisi, artinya kan selagi kau jadi pejabat publik bawalah keluargamu bisa untuk bekerja atau misalnya untuk nanti apalagi kalau misalnya kaitannya dengan hukum misalnya, selagi kau misalnya jadi jaksa jadi kan di tradisi itu kan sangat kuat misalnya di Indonesia. Bagaimana mungkin kalau di Eropa mungkin itu sudah sudah puluhan tahun mereka. Kira-kira kalau itu di Indonesia seperti apa? Karena ini kan sangat tinggi masih soal tradisi dan budaya setempat. Itu aja sih untuk Bang Farid dulu. Ya, Pak Rena. Langsung aja ya kita jawab ya. Sebenarnya kalau lebih jauh mendalami profesi hukum, di kalangan para profesional hukum tentang etika publik. Hanya kalau saya beberapa kali menulis misalnya inspirasi dari tulisan-tulisan orang lain, hakim itu standar etika publiknya di atas rata-rata. Dan memang dalam praktek tadi nggak apa-apa dalam cerita supaya lebih mumpuni gitu. Laporan yang diterima di Komisi Judisial terkait dengan perilaku hakim memang termasuk soal tidak ngasih makan anak, beristri lebih dari satu, selingkuh, itu masuk wilayah pengawasan Komisi Judisial. Jadi hanya saja memang ada semacam norma etika bahwa itu tidak boleh kita buka ke publik isunya, kasusnya tidak kita tangani gitu. Dan banyak sebenarnya hakim yang kita berikan sanksi dalam kaitan misalnya bahkan yang diberhentikan ya, misalnya bukan selingkuh, mungkin selingkuh ya. Jadi mereka sama-sama hakim satu daerah supaya murah harga sewa rumah, lalu mereka satu rumah. Jadi sebenarnya kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Ketika pun kita periksa, kita tanya ABCD, tetap jawabannya tidak ada. Tapi soal kepatutan, bahwa seorang hakim, laki dan perempuan, kalau bukan suami istri tidak patut satu rumah. Ya udah kita jatuhkan sanksi. Ada yang sampai 6 bulan, ada yang sampai 2 tahun nggak boleh jadi hakim. Bukan bisa memang kami jatuhkan sanksinya, dan itu pelanggaran berat gitu. Kalau sudah sampai 0 tahun itu berat. Satu, yang kedua, di kalangan profesional advokat, ini Kak Dina nih pakarnya. Tahu betul bagaimana sebenarnya teman-teman advokat kita tiap hari ini menghadapi polisi, menghadapi jaksa, menghadapi hakim, menghadapi klien lebih berat sebenarnya. Kita ini tiap hari dipantau dengan kode etik. Bahkan yang merugikan berpotensi konflik kepentingan sekalipun, Arina juga tahu. Baru saja teman kami dari satu organisasi profesi dijatuhkan sanksi pencabutan kartu 1 tahun. Bagi seorang advokat ketika kartunya dicabut 1 tahun, itu kan berarti kan kematian perdata, nggak bisa menjalankan perkara. Cuma memang, makanya memang agak bangga lah kita kalau kami di profesi hukum. Disebut profesi kami adalah profesi yang mulia dan terhormat. Karena memang begitu ketat kode etiknya, jika kemudian, tapi jangan tanya, yang lain gimana? Yang lain saya nggak urus. Saya organisasi saya yang saya urus bersama
Karina. Saya anggota Karina ya. Nah, di sini saya anggota Karina. Jadi betul beliau bagaimana sebenarnya kalau makanya sebut profesional. Nah kita sekarang konteks FJP misalnya, kita profesional apa enggak? Kalau kita hanya pekerja, kita nggak perlu kode etik. Tapi kan kita ada kode etik. Masalahnya adalah apakah kemudian kita patuh terhadap kepatutan dalam kode etik. Tadi misalnya sebut yang dalam kasus yang saya sebutkan pengadilan di Inggris yang membuat tulisan tidak boleh difoto. Di Indonesia kalau ada tulisan seperti itu, wartawannya malah makin tertantang untuk memfoto. Makin bilang off the record, bahkan dibilang off the record, malah ditulis. Nah, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya kalau lalu di DPR ada yang disebut dengan badan kehormatan. Dan bahkan sekarang sebenarnya sedang digagas semacam Dewan Etik Nasional sebagai gabungan dari BKD, Badan Kehormatan Dewan, Komisi Yudisial, kemudian juga badan-badan kehormatan organisasi profesi, yang misalnya di luar kode etik, maaf, kalau misalnya kalau kita ngomong kan gitu. Kalau di kalangan profesional lembaga-lembaga penegak hukum khusus, saya bisa hanya menjamin dua ya, advokat dan hakim. Kalau yang lain saya tidak terlalu mendalami. Yang sebenarnya untuk menjadi panduan untuk menuju ke arah pertanyaan tadi, apakah kemudian kita akan mengarah ke yang lebih baik? Insya Allah akan lebih baik, sebab kita banyak menemukan sekarang misalnya anak pengadilan tinggi ikut tes hakim nggak lolos, ya banyak bahkan anak hakim agung ikut malah sekarang cuma menjadi honor gitu. Ya mungkin pintu masuk nanti belakang nggak tahu lah. Tapi kalau kemudian cita-cita masa lalu tentang begitu mudahnya ditabrak kode etik untuk beberapa isu di kalangan profesional hukum itu justru semakin membaik dari sisi kode etiknya, tetapi memang harus ditopang oleh lembaga profesi-profesi lain. Kalau tidak para profesional di bidang hukum juga pada akhirnya akan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan atau realitas yang antara profesi dan profesi lain itu tidak saling bersinergi. Nah, kalau saya melihat seperti itu banyak harapan, apalagi sebenarnya kalau kita belajar dari hubungan antara kode etik hakim dengan kehadiran Komisi Yudisial, Badan Kehormatan DPR atau Dewan, kan banyak belakangan ini ada kasus kekerasan seorang anggota DPR pada perempuan, lalu fraksi dia langsung menarik dan memberhentikan si anggota legislatif sebagai anggota DPR tanpa menunggu proses hukum. Saya pikir ini bagian dari sebenarnya yang patut kita teladani. Bahkan sudah dicopot sebagai anggota DPR, bukan yang di Jakarta tapi DPR RI, juga tidak diizinkan lagi ikut nyalek 2024 ya. Nah, bagi kita baik sebagai aktivis etika maupun sebagai bagian dari katakanlah yang ikut menangani persoalan-persoalan etika, saya pikir ini merupakan sebuah pintu masuk, ya, dan sepatutnya dapat dijadikan sebagai model untuk lembaga-lembaga atau profesi-profesi lain. Saya pikir begitu, teman. Ya, jadi saya juga punya pengalaman secara perbandingan tentang bagaimana harusnya menghormati. Saya tidak langsung menuju ke kasus-kasustiknya itu. Suatu ketika kami diterima oleh satu negara di Eropa. Oke. Ini terkait dengan kita nih. Kami harusnya diterima jam 2. Oke. Lalu yang membawa saya, rombongan kami dia bilang, Pak Fahri dan rombongan semua lah. Pukul 16 acara sudah berhenti. Tapi 13:45 dia sudah berhenti. Artinya dia tidak melihat posisi saya sebagai pejabat negara yang pasti begitu dia akan berhenti, dia harus keluar dari ruangan itu. Maka dia berikanlah waktu ruang 15 menit lagi atau 20 menit lagi untuk foto-foto, untuk diskusi, untuk salam-salaman.
karena kata dia pukul 16 tepat saya punya agenda lain. Dan ketika itu saya pulang. Jadi begitu dia pulang memang tak boleh diganggu. Nggak ada istilah lembur. Nah, kira-kira seperti itu. Dan saya pikir setiap orang punya pengalaman bagaimana harusnya berperilaku etis dalam jabatan publik dan memang berat. Saya nggak usahlah kita orang lain. Orang juga bilang, manfaat si Farid di sana itu nggak ada pemilihan masuk di sana. Kawannya juga nggak ada, bisa bilang sudah nggak apa-apa lah. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya bisa memahami, saya bisa memaklumi bagaimana kemudian betapa sulitnya kita, betapa rumitnya kita untuk memisahkan antara perilaku sikap profesional, bertanggung jawab, adil, tidak diskriminatif, dan sebagainya terhadap perlakuan-perlakuan yang saya sebutkan tadi. Dalam konteks hakim tadi sudah saya sebutkan, ketika yang berperkara itu adalah karena kita makan siang, kebetulan dia dalam ruangan itu, kalau kemudian teman dia dengan temannya yang satu lagi menangani satu perkara, suatu ketika dia jadi hakim, perkara itu masuk ke meja dia sakit agung, dan dia kemudian menolak. Padahal nggak ada hubungan apapun sebenarnya, hanya temannya. Nah, itu kan sikap etik. Sesuatu yang sulit, dan sebenarnya dalam penanganan perkara juga sering begitu, banyak kejadian juga misalnya. Saya beberapa kali tidak mau ditugaskan dengan alasan satu alma mater. Ada yang mahasiswa saya, ada yang pernah, ya, ada pasti konflik interest. Mau kita hukum atau kita bebaskan, itu tetap ada konflik. Walaupun akhirnya insiden ya, kecelakaan, setelah selesai semua pemeriksaan, dia menangis dan dia bilang, Bapak dosen saya. Karena sudah selesai, ya sudah. Saya mau bilang apa lagi? Walaupun setelah itu saya tetap berikan nasihat, dan berkali-kali beliau mendatangi baik keluarga maupun kantor, tapi memang sudah komitmen dari awal, ya laporan mau disahih dan lain sebagainya, dan akhirnya mertuanya yang melaporlah justru yang datang kembali ke kantor untuk minta peringatan, walaupun akhirnya dikasihkan sanksi bertahun lalu dari yang awal kita usulkan pemberhentian. Kira-kira begitu. Berat sebenarnya. Begitu ya Kak, artinya budaya juga ya, kalau kita abaikan mau tak mau sedikit-sedikit mereka sebenarnya kena juga. Nah kalau ini kita ada pengalaman seperti itu juga yang menangani pendamping gitu. Dampingi karena sesama perempuan, aku dampingi karena persoalan itu yang harus tegakkan. Itu di konflik interest ini ya, ini juga tetap kita nggak bisa kita abaikan. Gimana kalian? Pertama dasar saya bekerja itu prinsip yang menuntun saya sampai ke tempat ini. Prinsipnya bahwa pada korban, anti kekerasan terhadap perempuan. Prinsip-prinsip itu yang selalu akan saya jadikan dasar untuk melakukan tindakan. Lalu ketika menangani kasus, tentu saja harus menggunakan, karena pekerjaannya advokasi, ya kita main di advokasi. Strategi advokasi gitu. Tapi secara spesifik dalam kasusnya adalah dugaan pelanggaran kode etik, pengalaman saya menunjukkan bahwa meskipun tuntutan etik itu kepada pejabat publik oleh masyarakat itu sangat kuat, gitu, masyarakat maunya pejabat publik itu sempurna. Kontrol sosialnya itu kayak tadi Uni Lubis bilang. Kayak presiden aja pun di kontrolnya seperti itu. Gitu. Tapi tampaknya itu tidak selalu berlaku ketika kasusnya dialami oleh perempuan untuk yang isu-isu domestik gitu. Nggak laku kita ngomong kode etik untuk pejabat publik karena diarahkan ini masalah domestik. Digiringnya ke pengadilan agama. Suka tahu lakimu seperti itu ya minta cerai aja, misalnya gitu kan. Padahal kita nggak menuntut perceraian, kita berhadapan dengan lembaga negara, pejabat publik
kita mau kode etik ditegakkan, bukan meminta cerai gitu. Kesulitannya, tiba-tiba ngomong penegakan kode etik untuk pejabat publik kok jadi sangat sulit sekali ya. Gitu. Padahal kan, ya tadi ya kayak Bang Farid bilang, mestinya semua kita tahu kan, begitu kita memilih profesi sebagai profesi ya, sebagai pejabat publik, kita mesti tahu, saya dulu pernah punya pengalaman waktu kecil, anak perempuan suka ngeluyur, suka dolan pulang malam gitu. Orang tua saya, ayah saya bilang begini, itu jangan keluyuran aja, kau tuh anak perempuan, bapakmu ini, katanya, nggak dipanggil mamang di kampung ini, bapakmu ini dipanggil Pak Ustadz, Pak Guru. Ini yang membedakan bapakku dengan mamang-mamang, wawak-wawak yang tukang ngarit, yang nggak punya strata sosial, yang petani biasa. Karena bapakku tokoh masyarakat, Ustadz dan guru. Sehingga perilaku anaknya pun harus dikontrol, menjaga etik gitu. Supaya bapakku nggak kena sanksi sosial, gitu kan? Standar etikanya masyarakat, gitu kan? Ikut naik dia gitu. Tapi begitu nih jelas-jelas pejabat publik dibayar sama uang rakyat, uang pajak. Pasca peristiwa itu, Bang, aku tuh sampai ngumpul di stroke semua yang aku bayar, lingkari berapa pajak yang aku bayar setiap kali aku belanja. Dan aku hitung, kemudian aku bilang, ini yang aku pakai untuk membayar kalian semua, ASN, gitu kan? Dan kalian suka-suka ate berperilaku, ini satu leli. Bagaimana dengan sekian puluh juta penduduk Indonesia yang bayar pajak itu? Sadar nggak sih kalian? Ternyata ada pembekalan kode etik pejabat publik, ada, saya pelajari, mereka diajari kok kode etik. Terus itu masalahnya apa ya? Tadi juga soal budaya gitu ya, ketika isunya adalah isu privat, lalu ditarik ke ranah domestik dan dianggap itu bukan isu publik, itu bukan pelanggaran etik, tapi itu kekerasan dalam rumah tangga, sehingga penyelesaiannya harus di pengadilan agama. Lalu ketika masih main dengan isu penegakan kode etik, dituduh sebagai pencemaran nama baik pejabat publik. Nah, masuk lagi ke ranah publik, dilaporkan ke polisi. Karena ini sudah mencemarkan nama baik seorang pejabat publik plus lembaga publiknya, gitu. Dilaporkan ke polisi. Jadi ini sebenarnya satu refleksi untuk teman-teman di gerakan perempuan, dan tentu saja saya sendiri, bahwa begitu sulit gerakan perempuan ketika berhadapan dengan kasus kekerasan yang pelakunya adalah pejabat publik. Melalui pelanggaran kode etik tidak mudah untuk disentuh. Gitu. Semua saling melindungi. Ketua DPR-nya bilang, alah itu kan urusan rumah tangga. Kepala daerahnya bilang, cuman rupanya kalian laki bini, katanya, gitu kan? Ombudsman pun bilang gitu, Bang. Jadi ini ya syukurlah kalau kawan-kawan lain nggak sedang menangani kasus itu. Tapi saya pikir setiap saat kita akan bertemu, akan berhadapan dengan pejabat publik, para penyelenggara negara, para penyelenggara lain-lain. Itu Kak Lady. Semakin menarik, mungkin juga kawan-kawan ada bisa diskusi atau sharing juga terkait etik. Ada Kak Rina, ya silakan Kak Rina. Ya, terima kasih moderator Adinda Leli, karena tadi Bang Farid minum nama soalnya. Ya. Sebenarnya Bang Farid ini Dewan Pakar bukan anggota saya, jadi salah. Saya coba hubungkan antara etika dengan hukum, mungkin seperti itu ya. Karena ini sebenarnya kan konsep nilai yang baik. Artinya berbicara tentang nilai, otomatis pemahaman orang nantinya akan berbeda satu sama lain. Standarnya itu pasti berbeda. Karena nilai kan mungkin ketika orang memahami konsep etika menurut dia itu baik, menurut dia akan mempertahankan itu akan baik. Berbeda dengan orang yang lain, itu juga kan konsep dia menurut itu tidak baik, tapi bagi orang itu baik, itu nggak bisa kita paksa. Tapi kalau kita belokkan kepada hukum itu udah pasti. Walaupun akan ada aturan main, kalau misalnya untuk menyatakan bahwa konsep etika ini yang paling tinggi sebenarnya. Yang saya pahami karena ini kan moral gitu.
bagi orang kalau moralnya itu nggak bagus, misalnya seperti itu, orang yang akan menilainya itu berarti dia itu tidak sampai kapanpun itu akan mencatat bahwa dia itu akan cacat seumur hidup di mata saya mungkin, tapi di mata orang belum tentu itu cacat. Artinya seperti itu konsepnya. Tapi ketika berbelok ke dalam konteks hukum, karena itu ukurannya ada kalau hukum salah benar, yang sana nantinya. Kalau dia benar berarti memang dia sudah sesuai dengan etika yang sudah ada. Nah, memang terkadang ketika misalnya seseorang yang kita lihat itu, ya konsep kita lihat, ya dia sikap perilakunya ya mungkin kita anggap punten 5, punten 0 gitu lah, kira-kira gitu ya. Nah, ada nggak dewan etik mereka yang bisa menilai itu? Takutnya nggak ada pula. Kebetulan kami advokat ada dewan etik kami. Ketika misalnya seseorang dia sudah lari dari konsep sebagai pembela atau advokat misalnya, seperti yang dibilang Bang Farid, ya dicabut 1 tahun. Kalau kita udah digantung 1 tahun ya nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin nggak ngepulang di dapur misalnya, karena kan senjata kita pakai kartunya itu digantung 1 tahun gitu. Nah, apakah di dalam konsep mungkin tidak semua mungkin di lembaga-lembaga publik itu ada dewan etiknya? Di situ kelemahan kita sebenarnya. Ya mungkin kalau kita dalam konteks menilai seseorang itu seorang pejabat publik ketika jadi bulan-bulanan misalnya seperti itu, ya salah sendiri kenapa kamu ngambil itu, kamu memang di bulan-bulani gitu. Ya memang dia harus dikritik. Karena kalau nggak dikritik dia nggak lurus nanti gitu, belok-belok aja nanti seperti itu. Takutnya ketika dikritik orang dibilang pula nanti, waduh, ujaran kebencian, kau pencemaran nama baik, kau misalnya seperti itu. Padahal dia sebenarnya harus diluruskan gitu. Yang ini sebenarnya pejabat ini nggak sadar dia bahwa dia itu duduk di situ, dia sudah tahu bahwa dia itu menjadi istilahnya sorotan orang harus tajam kepada dia. Kalau nggak dia tajam sama kayak marga saya nanti tumpul terus dia gitu. Kira-kira seperti itu. Saya sih ingin mengapakan ke situ mungkin saya kembalikan, mungkin Bang Farid lah mungkin bisa meluruskan kira-kira gitu ya Bang Farid. Ya, apakah ada badan kode etik, apakah atau pejabat publik yang tidak tahu beretik gitu ya, atau ada aturan di etika yang seperti kasus yang terjadi ya Bang, seperti itu. Tapi sebelum dijawab atau direspon Bang, ada kawan-kawan yang lain ingin sharing diskusi dan bertanya, mungkin kawan-kawan ya secara mengikuti diskusi ini secara online, silakan kami beri kesempatan. Tadi saya ada lihat Mbak Tri ya, ada Mbak Tri, siapa lagi, ada Mbak Dina, ada Novita. Kita harap partisipasinya untuk diskusi hari ini, sharing atau ada pengalaman juga terkait masalah etika di lapangan. Atau juga masalah-masalah hukum yang terkait dengan etika. Kawan-kawan juga di sini, Kak Desi mungkin sebagai komisioner periode 2 periode sebelumnya terkait dengan kasus yang baru juga mungkin abai dengan persoalan kode etik atau ada badan etiknya tidak di komisi penyiaran, komisi informasi publik ya, silakan. Terima kasih moderator dan juga pada narasumber. Sebenarnya kita di sini penggagas ya Wia, tapi minta nggak masukan ya, kegelisahan juga sebenarnya, bahwa seperti Kak Rina katakan, jangan-jangan tak ada lembaga etik, tak ada komisi etiknya di lembaga itu, gitu ya Kak Rina. Jadi sebetulnya hampir yang sependek yang aku tahu itu setiap lembaga publik ataupun institusi publik itu kan ada peraturan etiknya gitu. Ada misalnya KPU ada per KPU-nya, KPI per KPI, Komisi Informasi per KI. Nah di situ kan ada etik, ada perilaku yang harus dilakukan. Banyak yang aku baca biasanya itu pertama kali berintegritas, jadi dan bla 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 yang lain-lain, berperilaku baik. Ada tidak ada
lembaga pengawasnya, lembaga etiknya. Seharusnya setiap pejabat yang ada di situ mematuhi itu. Karena kalau namanya etika ini hubungannya dengan Allah. Jadi etika itu tidak ada yang melihat orang, kita harus patuh. Misalnya di dalam sebuah rumah kita hanya sendiri, tidak ada siapa-siapa, pun kita nggak ikhlas kalau kita tanpa busana, karena malu, orang kan lihat. Nah di situ etika itu sebenarnya ada atau tidak ada. Jadi kita harus menjalankan apa yang tidak patut dan tidak patut, itu harus kita ke rule-nya itu patut dan tidak patut. Yang kalau meminjam istilah itu entah siapa yang salah, ini memang harus dikaji ulang lagi. Apakah perlu setiap pejabat publik sebelum dilantik itu dikasih pendidikan etika dulu? Dikasih pendidikan etika, karena yang sepengalaman kita, mereka tidak baca itu. Sudah dilantik, mereka hanya kepada tupoksinya saja. Tupoksinya apa? Melakukan ini, melakukan ini, tapi tidak pada apa yang tidak boleh mereka lakukan. Dia hanya kepada apa yang harus mereka lakukan, bukan yang tidak boleh mereka lakukan. Padahal ada dua tadi, etika itu patut dan tidak patut. Artinya yang patut yang kita lakukan, yang tidak patut jangan dilakukan, dipelajari juga, ditaati juga. Jadi yang kita tahu dalam kasus sebelumnya ini, bahwa yang tidak patut itu mereka tak tahu, tak baca, tak merasa pula. Padahal etika itu tak dipelajari. Etika itu jauh sebelum ada hukum, jauh udah ada etika. Bahkan sebelum turun kitab etika itu udah ada. Misalnya nih dalam suku Batak, tak boleh kawin semarga, tak ada itu di dalam kitab. Tak boleh kawin semarga, tapi patuh semua. Kalau mau kawin semarga, kawin lari, mana dua dia kan? Begitu. Padahal hukum adat. Karena itu kalau dilanggar, tak tahu pun orang itu azabnya apa kalau itu dilanggar. Yang pasti patuh aja. Kalau pergi kau nampak kau tanah gundukan, jangan kau pijak. Sudah tanah busuk, nanti kaki kau bengkak. Belum ada yang pijak tuh kakinya bengkak. Tapi tetap kita belok biar tidak. Jadi etika itu jadi ada tidak ada, tapi kita patuh karena kita tahu itu tidak baik. Nah, pejabat-pejabat sekarang ini banyak tidak membaca itu, Kak. Jadi nggak mestilah kita ada pengawas. Memang kalau model orang kita memang harus ada pengawasnya. Misalnya KPU ada DKPP, KPU Bawaslu ada DKPP, hakim-hakim ada komisi yudisial, kan? Terus DPR ada badan kehormatan. Harusnya semua lembaga-lembaga negara non struktural itu memang ada lembaga pengawasnya. Kalau enggak bablas. Apalagi di dalam memperingat atau mengingatkan mereka, itu yang menyidangkan justru mereka. Jadi memang sudah harus kita melakukan judicial review masuk terhadap peraturan kan tidak etis tadi dari itu sebenarnya. Kalau menurut dari pengalaman yang selama ini, memang mereka itu tidak menjalankan yang tak boleh. Menjalankan yang tak boleh gitu apa? Ada hal-hal ini ada Kak Dina, ada. Setiap lembaga itu ada, itu yang namanya peraturan tadi, peraturan lembaga tersebut. Tapi tak dibaca. Tidak dibaca. Jadi banyak kita yang menjalankan yang biasa. Menjalankan yang biasa, bukan membiasakan yang baik dan betul. Jadi membetulkan yang biasa, bukan membiasakan yang betul. Ini banyakan kita sekarang seperti itu. Jadi ini sebenarnya kegelisahan yang tadi yang saya bilang, ada orang-orang yang pakar-pakar seperti Pak Farid dan lain-lain sudah memberi pembekalan atau diberikan kesempatan oleh negara membekali pejabat-pejabat publik yang akan dilantik, karena memang sistem seleksi di negeri kita ini pun sangat-sangat mengkhawatirkan. Belakangan kita juga membentuk sebuah organisasi, sebuah kelompok namanya Gerakan Perempuan untuk Demokrasi Sumatera Utara. Karena betapa mirisnya kita ketika terjadi
seleksi pada lembaga. Nah, lembaga itu kemudian pada tahap seleksi yang keberapa meminta masukan publik terhadap calon-calon yang sudah akan sedikit lagi 2 tahap lagi selesai ya Kak, masuk ya. Tapi justru masukan dari publik itu nggak dianggap. Mereka sampai pada sudahlah mereka, yang penting mereka tidak pernah menerima suap, tidak pernah terjadi perselisihan dalam memenangkan satu calon secara tidak fair dan lain-lain. Bukan perilaku-perilaku yang tidak etis. Misalnya dia pernah mengeluarkan istrinya, enggak, itu tidak diapa-apain. Dia pernah narkoba, enggak juga. Ada masukan-masukan seperti itu, enggak. Nah, jadi ini tadi kembali kepada entah siapa yang salah, yang milih salah. Artinya tim seleksi, karena tim seleksi ini ngeri. Kemudian atau memang yang seperti tadi yang sepanjang pengetahuan saya mereka tidak membaca kode etik yang diwajibkan pada mereka. Nggak usah jauh-jauh lah, kode etik wartawan salah satunya tak menerima amplop, sampai sekarang menerima amplop aja ya, amplop kadang-kadang jangan amplopnya isinya, karena kami yang tak boleh terima amplop. Nah jadi banyak itu, atau mengcopy berita masih ada kirimnya CC ya masih. Jadi inilah memang, tapi memang terus ada perbaikan, banyak hal lain. Walaupun CC kan banyak yang kuubah kan gitu, walaupun suap kan nggak pakai amplop, jadi banyak lah. Kemudian yang ini, tapi itu tadi sebenarnya Pak Farid. Iya, jadi sebenarnya itu tadi tidak perlulah ada pengawas kalau soal etik karena sebenarnya etik itu hubungan langsung kita lakukan. Jadi kembali kepada kesadaran diri. Kalau soal etik, kalau hukum itu pasti dia mau bahasa apanya koti katanya. Oke, tergantung inilah tergantung bagaimana pembuktiannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Desi. Ini sekali pengalaman juga yang menarik. Jadi sebenarnya gini, etika itu kan lebih pada perilaku ya Bang ya. Tapi ketika itu menjadi gangguan masyarakat, ketika bersentuhan itu kan dari standar etika itu tergantung pada profesinya, di mana dia bekerja. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah sadar nggak para pejabat publik ini dengan etika yang etikanya bakal diperhatikan? Nah, itu dia Bang. Apa sih yang sehingga mereka benar-benar pejabat publik ini tidak sebatas pandangan pejabat publik, tapi juga hidup mereka juga secara pribadi apa ya? Nilai pribadi mereka juga semakin menipis ketika menjadi seorang pejabat publik. Saya aja sebagai seorang reporter, jurnalis di MNC Media Group, ketika di lapangan saya merasa disorot gitu. Kau kan di INIS ya? Nah, itu diterbitkan itu. Jadi aku selalu bertindak untuk, oh iya, aku kan di INIS. Paling tidak, ya baiknya orang melihat aku di layar, ya begitulah aku baiknya. Itu aku jaga. Nah, ini sadar nggak pejabat publik ini dengan etika yang ada di masyarakat lah, dan secara tidak langsung mereka juga harus menunjukkan etikanya seperti itu Bang. Karena kalau untuk profesi hukum hampir sepenuhnya, makanya sebut profesional ya. Jadi sebenarnya saya dengan Kak Rina ini bayar mahal, wajar saja. 5 juta mohon maaf nggak kalah kami. Minimal 25 juta ya kan Kak? Karena memang sorotan profesi, sorotan publik terhadap profesi kami, profesi yang mulia itu, profesi yang mulia. Maka sebutannya profesi yang mulia. Beban moral, beban profesional. Bayangkan, ketika saya diberikan kuasa oleh klien, lalu kemudian setelah itu saya telantarkan, berpotensi saya dilaporkan dengan alasan penelantaran klien. Sederhana saja. Hari ini putus perkaranya. Nggak saya kasih tahu, deh perkara kita udah putus ya. Habis waktunya, 14 hari, ya udah selesai, bisa diberhentikan untuk advokat. Nah, padahal hanya lupa ngasih tahu, misalnya ya. Nah begitu memang tinggi standar etiknya. Belum lagi untuk misalnya
saat hari ini saya menerima kuasa dari Kak Leli, lama kemudian misalnya lawan Kak Leli saya terima kuasanya 2 bulan, 2-3 tahun kemudian kita nggak pernah putus kontrak, siap-siap saja karena kode etik lagi. Jadi profesi hukum memang ya belajar dari banyak profesi patut disebut sebagai profesi yang mulia, baik itu hakim, jaksa, advokat, sekarang ada mediator dan segala macam profesi. Itu yang kedua, sebenarnya begini, mungkin di forum lain bagaimana sebenarnya yang disebutkan Kak Desi, Kak Rina tadi soal sikap etik. Saya 5 tahun melakukan seleksi calon hakim agung. Saya bilang, Kak Rina, saya sekalipun ikut tes calon hakim agung, insya Allah saya nggak lolos. Jadi demikian tingginya kode etik. Sederhana saja, jangankan menelantarkan anak. Rumahnya di kompleks PWI, inilah rumah Kak Ranggi, ini rumah hakim. Kami nanti akan bertanya kepada tetangga, apakah benar Kak Ranggi ini calon? Ini bergaul nggak? Enggak, ya udah, coret. Bergaul nggak? Misalnya, maksudnya sering menyapa, kalau ada yang meninggal, ada kegiatan sosial, masjid, kita nyumbang, bayar pajak enggak? PBB. Kami tahu, kalau dia nyumbang berapa besarnya kami juga tahu, kira-kira gitu. Sampai tahapan-tahapan seperti itu. Apalagi kalau misalnya calon hakim, jadi kadang-kadang begini Kak Rina, kita kayak dimarahin nih, karena sebagian calon itu teman kita gitu. Yang masukan terhadap kita itu sangat bermakna, yang walaupun menurut orang itu harusnya dapat dimaafkan. Contoh, pada saat membimbing tesis, skripsi, disertasi, gimana? Kecepatan waktunya, janjinya di mana, kalau di kafe siapa yang bayar, kalau bimbingannya dan seterusnya itu diperiksa. Dan kita akan tanya itu. Pernah nggak menerima sesuatu, pernah nggak dimintai sesuatu, yang kadang-kala ketika itu kita dapatkan, nggak mungkin kita buka kepada publik. Gitu. Kan sebenarnya kita menemukan misalnya seorang dosen memaksakan dirinya sebagai penguji istrinya yang sedang menjadi mahasiswa di universitas itu. Itu pelanggaran berat. Baru maaf ya, jabatan baru dosen memaksakan diri pada pimpinan agar istrinya dia pembimbing atau penguji. Mana otaknya kira-kira gitu lah. Belum lagi menjadi hakim seperti kasus Sambo yang bisa mematikan, menghidupkan orang. Ini hanya baru jadi dosen, dia memaksa sama orang, istrinya, familinya, keluarganya, dia penguji. Itu kayak kita. Lalu kita bilang nggak pantas lah jadi hakim. Tapi kata, padahal kita sudah punya informasi terkait dengan perilaku etis dari seorang hakim. Belum lagi tentu tadi cerita soal biaya hidup anaknya wajar apa enggak, gajinya berapa, dan sebagainya. Ya pada intinya sebenarnya tadi ada pertanyaan merespon Kak Desi. Banyak pejabat publik kita sebelum menjadi calon, bakal calon pejabat publik tidak memantaskan diri. Maka kalau ini lagi-lagi nih, saya mau bercerita tentang orang, tentang saya. Pertama, kalau saya yakin saya tidak lolos, saya tidak akan ikut tes. Yang kedua, kalau saya tidak perlu mengubah sikap, memantaskan diri sebagai pejabat publik, insya Allah saya juga tidak akan. Itu kan nggak semua orang gitu. Jadi kalau kok iya banget sih, apa bisa kalau gitu saya mungkin nggak bisa jadi orang kaya gitu. Dan toh saya pun mendapatkan jabatan, tak kaya juga saya memang saya nggak bisa memantaskan diri. Termasuk ada pertanyaan, Bang Fahri ini kan suka posting foto. Lihat status media sosial saya selama 5 tahun sebagai anggota Komisi Judisial. Saya malu rasanya membuat foto, ya foto itu di luar daerah yang biayanya dari kantor. Nah, belakanglah saya posting semua, pedalaman. Jadi kalau orang nanya, tiap hari keluar kota, ada fotonya ada, tapi saya merasa tidak pantas. Tapi ada yang sama saya, baik ketika saya kata gini pula nanti, kan Kak ini dari situ, saya contohkan ke saya aja. Gitu. Jadi saya juga jangankan untuk menampilkan flexing itu, berfoto saja tanpa atribut lebih, menurut saya
Ya, ada tetap ada ya. Tapi yang tidak wah hanya menunjukkan edukasi pada publik ini loh yang saya sampaikan. Gaji yang Anda bayar inilah hasilnya. Saya sampaikan pada orang lain. Memang kalau menurut saya terlalu berat memang menjadi pejabat publik. Nah, oleh karena itu sebelum menjadi pejabat publik, menurut saya ambil kaca. Lalu pantas nggak saya? Kalau pantas, mampu nggak saya memberikan tekanan? Mampu nggak saya dan seterusnya. Dalam konteks etika dan etika dan hukum, kalau etika memang ada tanggung jawab. Kalau hukum itu nggak ada wewenang. Nah, tanggung jawab tidak tertulis. Ini daripada rasa. Tapi kalau hukum tugas, wewenang tertulis sehingga kemudian dapat diukur. Nah, dalam kaitan pejabat publik sebenarnya yang dituntut dalam tanggung jawabnya bukan hanya sebatas tugas dan wewenang. Yang digunakan selama ini adalah tugas dan wewenangnya minus tanggung jawabnya. Sekedar menanggapi. Kayaknya untuk kecuali profesi yang tadi yang mulia tadi, profesi lain yang tidak mulia itu bang, mereka perlu pendidikan etik sebelum mereka duduk di jabatan-jabatan publik itu. Harus sekali etiknya gitu. Ya, apalagi kalau Kak Desi berbasis pengalamannya bilang orang itu bahkan pernyataan tidak mengerti itu pernah disampaikan di media dengan santai gitu. Namun nggak ngerti nih soal pelanggaran etik. Itu dibilang terbuka di publik, mengumumkan kebodohannya. Gitu. Berbaca bukunya, kan? Jadi kalau gitu, barangkali nanti kita PR kita sendiri nih yang kita merancang diskusi ini, kayaknya kita harus buat rekomendasi bahwa pejabat publik yang tanda petik tidak mulia itu harus ada pendidikan etiknya. Semacam ASN kan ada bekalan ya Rin ya. ASN itu kan ada itu. Pejabat soal itu kemudian dipatuhi atau enggak diterapkan atau enggak dalam reformasi birokrasinya soal lain. Tapi kan dia mendengar lah harus ada kode etik yang dia tanamkan di tekanan itu. Kalau aku gitu nih perlu. Oke, waktu kita 15 menit lagi. Terus juga kawan-kawan yang secara online ada yang ingin diskusi atau ini bertanya kepada dua narasumber kita. Yang di luar boleh silakan. Sekarang ini mungkin ya. Nah, karena Nona, siapa lagi di luar? Ada abang-abang juga mungkin bisa bertanya. Tanya. Ya, Awi, ya, kawan-kawan yang mengikuti diskusi kita secara online, kami persilakan jika ada pertanyaan untuk dua narasumber kita. Sania, ini mungkin Sania dari FJI Aceh. Biasanya selalu banyak pertanyaan nih Kak Sania. Ya, ada Kak Anggi juga. Kak Anggi. Mungkin lagi. Ya, Kak Sania. Oke, Kak Sania udah mau bertanya ini. Silakan Kak Sania. Ada wajahnya Kak Sania. Halo, Assalamualaikum. Ya, oke. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan saya nggak usah pakai video lah ya, mukanya lagi hancur. Perkenalkan saya Sania dari FJPI Aceh. Ya, yang ingin saya tanyakan mungkin saya baru masuk nih, cuma mau nanya satu aja. Apa pentingnya etika dan hukum ini bagi jurnalis sendiri? Itu aja. Halo?
Halo, terima kasih Kak Sania. Apa pentingnya sih etika hukum bagi jurnalis? Atau kawan-kawan yang lain, kita akan dulu ya Bang. Ada Kak Anggi, ada Kak Dina, ada Kak Novi. Kak Novi, silahkan Kak Novi mungkin bisa sharing. Ini ada Agustina juga. Mbak Tri dari FJPI Jawa Timur. Ini lagi tugasnya ini Mbak Tri sambil nyimak ya. Oke, sebelum ada pertanyaan yang lain mungkin Bang Farid, tadi kan kalau Bang Farid sebutkan profesi hukum yang paling tinggi strata kode etiknya, Mas, kita cukup banyak pejabat publik di sini ya. Ya karena kan Komisi Penyiaran Indonesia ini ya, ada juga Kak Desi pernah menjadi komisioner publik ya, dan ada Karina juga. Karina ya, belum ya. Nah itu disebutkan bahwa orang hukum yang paling tinggi strata etiknya dalam profesinya, seperti itu Bang. Nah Kak Sania nanya, apakah perlu kode etika dan hukum bagi profesi jurnalis Atau profesi apapun. ya, atau profesi apapun? Menuntut perilaku untuk memastikan bahwa perilakunya baik atau buruk. Jadi ukuran etika kan baik buruk, bukan salah benar. Karena baik belum tentu salah. Maaf, belum tentu benar. Kan ada istilah belum tentu benar. Jadi etika ini adalah panduan perilaku dalam menjalani hidup dan kehidupan baik sebagai pejabat publik maupun dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan organisasi. Jadi memang etika bagian dari upaya untuk menjadikan perilaku baik sebagai gaya hidup. Gaya hidup yang baik itu dituntun oleh etika. Atau yang kedua, saya agak terbanyak juga ketika Kak Nili bilang, kok susah amat menjerat pejabat publik dalam sebagai pelanggar etika. Justru menurut saya itu paling mudah. Faktanya. Tapi pejabat yang publik, makanya mohon maaf Kak Rina, kita pakai play. Jadi kalau saya, Bang, itu pengacara hebat, kira-kira itu lawannya, saya lebih senang. Itu pejabat, cuman memang ada tentu trik ya, yang mungkin semua sama. Jadi sebenarnya seharusnya pejabat publik adalah orang yang paling mudah disentuh dan dijerat. Paling mudah, karena memang berasal dari pertama menjadi pejabat publik, lalu kemudian yang kedua anggaran publik dan pengawasan publik, dan kita juga akan menggerakkan organisasi publik. Biasanya begitu. Lalu kemudian yang ketiga tadi merespon soal bagaimana harus memenuhi etika. Sebenarnya begini, ada pendapat yang menyatakan bahwa semakin banyak hukum yang mengatur perilaku, semakin banyak hukum yang mengatur semakin banyak kita membuat undang-undang menunjukkan bahwa negara itu semakin koruptif. Dan benar, begitu undang-undang kita kerja muncul, yang muncul adalah korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang. Jadi sebenarnya semakin banyak kita bicara hukum, melupakan etika, semakin menunjukkan negara kita tidak sedang menuju peradaban yang tinggi. Jadi kalau kita masih bicara hukumnya mana, undang-undangnya mana, itu menunjukkan kita penurunan degradasi keadaban. Nah, seharusnya dengan pencapaian yang ada, kita justru mengurangi pembentukan hukum tapi memperkuat etika. Tapi sekali lagi memang baik di kalangan pejabat publik maupun lembaga-lembaga lain, walaupun tadi saya sebutkan ya akuntan, jadi yang pertama kali ternyata yang menggunakan profesi yang menggunakan etika sebagai panduan perilaku itu adalah kedokteran. Jadi seharusnya kedokteran juga tinggi etikanya. Yang kedua hukum, yang ketiga akuntan. Ya, termasuk dalam sejarah. Nah, oleh karena itu, menurut saya, bagaimana kemudian ada intervensi dari jurnalis untuk masukkan jurnalis ke dalam sejarah etika. Caranya adalah kita senantiasa menyuarakan itu, kita senantiasa mendiskusikan itu, kita senantiasa mendorong itu
kemudian etika menjadi menjadi bagian dari gaya hidup, dan itu tidak hanya dibicarakan diskusi-diskusi, tapi dipraktekkan dalam kehidupan, dan tentu itu sepatutnya dapat kita mulai dari tahun ini. Sebab saya kemudian dapatlah merasakan, walaupun sebenarnya juga saya juga merasakan, jangankan di di forum publik seperti ini misalnya, di Komisi 9 saja pemahaman terhadap etika juga rendah, apalagi kalau kemudian saya tarik ke lembaga peradilan, karena mereka selalu menakar ukuran standar etika itu dari pendekatan hukum. Padahal sebenarnya sayangnya kan ini bukan, Karina juga kayaknya belum baca buku saya, sehingga ketika nanti menjadi majelis hakim di Pradi misalnya, Karina pembuktian etika bukan dengan pendekatan hukum, tapi dengan rasa, dengan kepatutan. Makanya Kak. Nah, bagaimana menerapkan itu, Bang? Nah, tentu harus kita mulai dengan ya biasa kan, ada media, ada publikasi, ada diskusi, dan seharusnya FJPI tidak hanya berhenti di rumah literasi. Kan ada perguruan tinggi, ada organisasi profesi. Ya saya belum berbicara. Ya, oke. Ya, berulang saja pertanyaan Demikian mungkin kesempatan kali ini juga sudah ada. Terima kasih. Hanya maaf, mudah-mudahan tidak luas, supaya nanti kita masuk pada forum-forum lain. Dan sebenarnya kalau kawan-kawan mau di web saya, isu-isu etika ini sangat banyak saya tulis. Buku saya juga ada soal itu. Jadi sepatutnya, tapi saya paham juga kalau ada masalah orang juga nggak tertarik amat soal etika. Jadi katanya begini, etika itu kantongnya aja. Udah selesai. Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah hajar ya. Pak Azhar kita berarti ya, Bang. Ya, kita lanjutkan lagi, sudah hajar. Ini ada pertanyaan dari Anggi dari FJPI Sumatera Utara, ada Mbak Tri dari Jatim, dan Mbak Dina dari Kalbar, FJPI Kalbar. Nah, ini Kak Anggi, mungkin donor sebelum kita bisa baca juga ya, bagaimana dilakukan dalam seleksi pejabat publik agar etika para pejabat publik lebih baik ke depannya. Nah, ini ada pejabat publik yang terkesan hanya pencitraan, itu dari Mbak Tri, seolah memihak keluarga, misalnya dalam kasus penggusuran, padahal keluarga tersebut menduduki lahan serta tidak sah ya, dan frontal. Dan juga ada Mbak Dina di Kalbar, FJPI Kalbar, bagaimana perlu memberikan pemahaman terhadap mereka yang belum paham akan keterbukaan informasi. Ini dan bagaimana sikap kita terhadap pejabat publik yang tidak bisa dikritik, Bang. Mungkin menanggapi, Bang, ringkas saja. Tapi mungkin ya, terakhir kalau ada pejabat publik yang tidak bisa dikritik, kita pinjam mulutnya Rocky Gerung kali ya. Kadang-kadang nggak bisa dikritik secara halus. Kalau saya agak pesimis, tapi nggak menyerah kalau saya. Barangkali di lingkaran kita ini, menurut saya kita harus mulai, Bang. Kayaknya memang diskusi-diskusi terkait kritik kita terhadap penegakan kode etik pejabat publik ini memang ada. Nggak pernah dengar, gitu. Jadi kita tidak mengambil ruang kontrol sosial, karena kan ngomong kode etik kan sebenarnya etika publik tuh atau kode etik kan selain dia menuntun perilaku kan dia juga memberi ruang untuk kontrol sosial, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang pantas, apa yang nggak pantas gitu. Tapi kan tekanan untuk itu, gerakan untuk mendesak supaya para pejabat publik itu punya etika publik kan lemah, nggak seksi dia, nggak politis, seolah-olah seperti itu. Kita lebih tertarik untuk isu-isu yang lain gitu. Kalau mau ke arah sana memang harus dimulai, dan kita atau kami berkomitmen untuk memulai dari diskusi ini untuk kemudian memperluas isunya menjadi pendidikan publik di level publik lebih luas melalui media-media yang dipegang oleh teman-teman jurnalis, forum jurnalis perempuan. Lalu soal pencitraan, cuma kita ngomongnya memang perilaku pejabat publik kita kayak gitu kok, suka pencitraan,
Dan lagi-lagi kan dibiarin juga. Mereka nggak menghadapi banyak kelompok yang seperti Rocky Gerung itu tadi aku bilang. Jadi mereka santai-santai aja. Serangan-serangan itu kan memang nggak ada. Mereka dibiarkan untuk itu. Satu lagi, kalau tadi yang Uni bilang aku setuju. Kalau isunya isu-isu korupsi, cepat, flexing cepat. Tapi kalau isunya isu domestik, sepi dari pemerintah. Kan? Lagi-lagi ditarik itu yang kalau saya keselnya di situ, masih berpikir gimana ini strategi advokasinya supaya jangan jangan kalah strategi untuk ditempatkan ini sebagai isu domestik yang tidak bisa menyentuh pejabat publik. Terus isu etika jabatan publik memang akan tetap menjadi isu yang seksi menurut saya, karena memang pada satu titik ada kesadaran moral yang sangat tinggi di kalangan milenial ya, terkait dengan pendidikan tiket ini. Dan ketika netizen merujuk flexing di medsos itu kan sebenarnya bagian dari pedulian anak milenial yang mereka lebih sadis, lebih kejam, lebih punya kemampuan mencari informasi. Tetapi itu kalau tidak dibarengi dengan penguatan media dan kurikulum pendidikan, tentu itu akan hilang begitu saja. Tapi kalau lagi-lagi dari hakim, walaupun sebenarnya banyak persoalan ya paling tidak kali ini saya punya informasi. Walaupun versi mereka lah itu. Karena ini kaitan dengan hakim. 50% dari hakim yang baru diangkat kemarin, itu bagi mereka ya, 50% itu adalah orang yang punya integritas untuk menjalankan profesi. Jadi kalau ada 2000 kemarin, 1000 orang masih dapat dipercaya untuk menjalankan profesi dengan baik. Artinya, jadi hakim itu ada 3 golongan. Ada golongan putih, ada golongan abu-abu, ada golongan hitam. Golongan putih ini tidak mau meminta dan tidak mau menerima. Kalau yang abu-abu, dia tidak meminta tapi mau menerima. Kalau yang hitam, mau minta dan menerima. Kalau perlu memburu. Nah, 50% itu adalah kelompok putih. Artinya, kalau itu kita belajar dari saya, dan itu adalah milenial. Dan baru inilah kemudian informasi banyak sekali terjadi. Mengapa kemudian hakim yang belakangan ini, yang baru akan diangkat banyak diberhentikan? Itu karena banyak laporan dari rekan sejawatnya, sesuatu yang sudah didapatkan informasi dari para hakim yang lain. Karena ada ekopakeu terhadap profesi. Sesuatu yang sebenarnya di media juga ketemu kayak gitu. Kalau itu hebatnya memang profesi mulia tadi. Kawan pun kalau salah apa boleh buat. Kira-kira gitu. Jadi penegakan politiknya tetap jalan. Nah, sesuatu yang amat sulit ditemukan di profesi lain. Walaupun juga memang amat sulit untuk menghukum rekan sejawat. Saya juga pernah menghadapi isu terkait dengan anggota komisi judisial yang dilaporkan oleh masyarakat sipil. Lalu betapa sulitnya sebenarnya untuk melakukan persidangan terhadap kasus-kasus yang dilaporkan itu. Nah, kalau di lembaga-lembaga penegakan hukum, isu kode etik lebih menakutkan. Karena malunya beda, gitu. Malu menakalkan istri itu beda. Malu nggak ngasih makan anak itu beda. Malu ketahuan selingkuh itu beda. Ya, tapi tidak berlaku umum karena memang ada juga kasus-kasus yang diproteksi oleh atasannya. Makanya memang ya, mungkin di lain kesempatan lah. Banyak cita-cita unik bagaimana kemudian antara satu lembaga dan lembaga lain kejar-kejaran mengejar kasus, lalu kemudian nanti pada saat bersamaan ketemu di satu titik, siapa duluan yang mengasih sanksi misalnya. Ini kaitannya dengan soal malu, soal isu etika. Kalau isunya misalnya soal nyogok, Mahkamah Agung slow-slow aja, nggak malu dia. Tapi kalau isunya ada isu perempuan, ada isunya isu selingkuh, Mahkamah Agung gitu, itu langsung gigi 4. Tapi kalau isu uang malah dia senang karena akan berbenturan dengan kelompok lain
dia juga nggak mau. Tapi begitu ada isu katakanlah wilayah etika, maka kemudian yang terjadi adalah itu saling kejar siapa duluan untuk menangani kasus itu. Tapi saya ingin sampaikan lagi, pertanyaannya begini. Dalam kasus nggak apa-apa sudah terpidana Hakim Mukhtar, ketika ditangkap oleh KPK kan diberhentikan dulu. Oke, pertanyaannya adalah apakah seseorang yang sudah tertangkap OTT oleh KPK masih memerlukan kode etik, sidang kode etik untuk menyelesaikan perkara etiknya? Termasuk pertanyaan itu di saya pada saat input seleksi anggota Komisi Judisial. Di bidang penegakan hukum, selesaikan dulu soal etikanya. Jadi ketika ada seseorang tertangkap tangan oleh KPK, maka biasanya yang bersangkutan diberhentikan dulu. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan. Dan Mahkamah Agung sangat senang kalau ada orang di OTT, lalu kemudian hakimnya di sidang etik. Itu bagian dari upaya membersihkan lembaga. Jadi kalau kemudian tadi begitu sulit, tengok-tengok tempatnya juga. Dan menurut saya terkait dengan soal sikap disiplin, soal soliditas kita dalam menghadapi peristiwa, maka ke depan ketika kita ingin melakukan sebuah peperangan, ya jangan asal lepas aja pelurunya. Yang disesalkan itu adalah ribet dulu baru ada ahli, jadi susah. Biasa Karena ada juga bingung, gimana mulainya udah kacau kali nih katanya. Paksa juga kita masuk. Jadi artinya pengalaman untuk masuk pada wilayah. Jadi begini. Kalau di Komisi Judisial memang, apalagi bersikap etis, itu memang sangat ditutup informasinya sehingga orang nggak tahu. Soal etik lagi misalnya, saya nggak boleh difasilitas oleh siapapun di luar lembaga saya. Jadi kalau kita, mohon maaf ya, KPK nggak boleh minum dari para tetamu, kami juga lakukan itu. Cuma kami nggak gombal-gombal, itu biasa aja. Jadi ada kue misalnya disajikan di tempat hakim, di kantor pengadilan, kami nggak boleh makan itu. Itu sudah ada kesepakatan di kantor. Kalau sini malah kalau perlu dibungkus silang. Nggak, maksud saya bagaimana menegakkan etik. Jadi ke depan, nah ini saya hormat lah sama teman-teman media. Ada beberapa isu mainkan dulu baru garap. Tapi ada beberapa isu garap dulu baru mainkan itu. Jadi enggak udah terbang ke sana kemari udah liar, baru kemudian kita masuk susah kembali mengambil energi kekuatannya sehingga jadi akhirnya yang terjadi adalah kita nembak pakai peluru kosong, peluru habis udah kosong, sasaran akhirnya yang terjadi adalah seperti yang sekarang kita lakukan. Walaupun menurut saya nggak ada, kita nggak pernah kalah kecuali kalau kita tidak pernah berbuat. Kalau sudah berbuat kita nggak pernah kalah. Jadi soal kalah menang itu kan soal cara menakar perasaan saja. Tapi bilang pihak sana nggak kalah misalnya. Jadi intinya kalau menurut saya sih sebenarnya kalau memang kita bersepakat bukan hanya pada isu perempuan, tapi pada isu kebangsaan, soal etik ini sebenarnya menjadi isu yang sangat menarik dan pernah diupayakan untuk yang saya sebutkan tadi, Dewan Etik Nasional, itu semua lembaga-lembaga termasuk ASN. Maka juga kita dorong untuk menjadi lembaga pengawas, lembaga-lembaga dan pejabat-pejabat publik. Anggota DPR nanti ke Dewan Etik Nasional, hakim nanti ke Dewan Etik Nasional, atau mungkin ada sub-sub bidang tertentu, kalau misalnya penegak hukum kemana, kalau SN kemana, kalau di level ASN-nya dirjen atau eselon kesekian kemana, dan seterusnya. Dan harusnya itu memang ada. Harusnya memang ada. Sebab kalau enggak, itu tadi selalu saja dibenturkan antara etika dan hukum, padahal seharusnya ada sebenarnya pendapat menyatakan bahwa hukum itu di atas etika. Maaf, hukum mengatur di atas etika. Sehingga kalau etika yang tidak bagus, tidak akan bagus juga penegakan hukum. Dan sekali lagi, dalam etika, pelanggaran etika belum tentu pelanggaran hukum, dan pelanggaran hukum pasti sudah berarti pasti pelanggaran etika. Terima kasih.
kasih. Baik, Ini yang kesekian kalinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Sebelum kita tutup mungkin karena gini juga mau semasaran atau apa ya, meresponkan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbahagia kali ternyata begitu menarik diskusi kita sore ini, dan kami sebagai ahli bait di sini tuan rumah mohon maaf khususnya pada narasumber, terkhusus lagi pada Pak Farid yang tadi kita topiknya etik, tapi kami terlambat ya, mungkin melanggar etik dikit karena persiapan kami ya. Namun saya minta waktu sedikit, saya ingin memberikan kesempatan bahwa diskusi kita ini tidak hanya di forum di sini, walaupun tadi target kita 20 orang, tapi alhamdulillah saya lihat-lihat itu ada di bawah, ternyata lebih dari 30 orang yang hadir di sini. Alhamdulillah, terima kasih buat semua yang hadir di sini ya. Baik, terima kasih Leli. Singkat saja, saya menikmati diskusi ini, belajar banyak. Jadi terima kasih kepada Bang Farid dan juga Mbak Leli pembicara, dan antusiasme dari teman-teman FJPI mengikuti acara ini. Kalau kita sebagai jurnalis tadi sudah disinggung juga, dan itu a friendly reminder yang bagus bahwa kita punya kode etik juga, punya undang-undang yang harus kita taati, dan di era digital ini undang-undangnya tidak cukup undang-undang pers, tapi ada undang-undang ITE, undang-undang perlindungan anak, banyak sekali ya. Banyak sekali yang semuanya harus kita perhatikan. Jadi sebetulnya jadi jurnalis ini berat juga karena harus harus memahami aturan-aturan itu. Dan yang kedua, fungsi kita jurnalis sebagai watchdog, anjing penjaga kekuasaan, bukan menjaga dalam artian menjaga kekuasaan, tapi maksudnya menjaga kekuasaan agar tidak melanggar aturan-aturan dan mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada publik. Itu menjadi makin relevan ya, menjadi makin relevan tidak hanya karena kita sudah mulai hangat pemilu, tapi setiap saat, karena memang itu mandat yang diberikan oleh publik kepada profesi ini sebagai pengawas. Sebenarnya lebih cocok juga bukan penjaga ya, jadi pengawas kekuasaan. Nah, jadi saya pernah diingatkan ya, dan itu selalu saya kutip-kutip dalam setiap kali pelatihan sejak zaman di Dewan Pers. Misalnya yang soal pelanggaran asusila ini untuk membedakan antara ASN atau pejabat publik dengan yang lain. Jadi contoh nyatanya itu misalnya kalau ada penggerebekan ya, seringkali kalau dulu di TV nih, Tri kan anak TV nih, jurnalis TV. Ada penggerebekan misalnya ASN sedang di jam kerjanya dia ngamar misalnya ya di kamar hotel. Nah ini jurnalis tuh melanggar semua tuh, karena apa? Yang dieksploitasi biasanya wajah perempuannya, ya. Padahal misalnya yang perempuan itu bukan pejabat publik, tetapi perempuan selalu menarik untuk dieksploitasi. Dan jurnalis itu bahkan lebih galak dari polisi. Ya, kalau dia di kantor polisi itu maksa-maksa polisi untuk memastikan bahwa muka perempuan ini harus kelihatan. Mungkin perempuan ini warga biasa ya kan? Karena kan ini urusan warga biasa, jadi ditutup-tutupi nama jaket atau segala macam. Ya, termasuk kalau ada razia. Justru yang harusnya dieksploitasi kepada publik lewat media adalah pejabat publiknya, ya. Pejabat publiknya, dan itu sebetulnya ada di kode etik jurnalistik yang mengatur soal privasi ya. Privasi itu tidak berlaku untuk pejabat publik. Tapi kita harus menjaga privasi dari warga yang bukan pejabat publik. Nah, jadi itu melanggar semua tuh. Jurnalis TV pasti melanggar semua tuh. Dulu saya ingat biasanya itu munculnya di rubrik kriminal. Nah, memang nggak mudah ya teman-teman untuk memastikan bahwa kita pun dalam menjalankan pekerjaan itu bisa menjaga kode etik, termasuk tidak menerima pemberian yang berkaitan dengan pemberitaan ya. Buat saya jadi juga nggak mudah ya, tapi saya berusaha karena Bang Farid ayah saya almarhum hakim, dan saya belajar satu hal yang saya pelajari dari almarhum ayah saya adalah soal integritas. Saya tahu banget bahwa dia juga tidak pernah mau menerima, tidak mau bertemu dengan
orang-orang yang datang ke rumah tapi berperkara sama ibu saya juga suka diusir tuh orang-orang itu ya. Jadi ibu saya juga saya kagum sama ibu saya yang bisa hidup sederhana. Padahal bisa kalau mau ya memanfaatkan itu. Jadi misalnya kalau kemarin saya pergi ke Inggris, acaranya 5 hari, tapi sebenarnya perjalanannya ada jalan-jalan, jadi 8 hari. 3 hari itu acara jalan-jalan. Jadi biasanya kalau kayak gitu, saya udah bilang sama sekretariat, yang 5 hari aja SPJ-nya. Yang 3 hari yang jalan-jalan meskipun dalam rangkaian itu saya cuti. Buat saya, pada saat saya cuti itu berarti saya nggak menggunakan uang kantor, SPJ, dan saya bisa posting foto-foto saya liburan. Padahal sebetulnya harusnya saya nggak apa-apa punya SPJ 8 hari, karena itu memang undangannya 8 hari kok ya. Tapi bikin saya nggak enak kalau posting-posting foto lagi liburan. Biasanya hashtagnya di IG saya itu on leave, supaya tahu bahwa saya memang sedang cuti, saya tidak menerima SPJ dari kantor, spesial pun untuk cuti itu, dan karena itu saya bisa posting. Jadi sampai sedetail itu saya mencoba untuk menjaga ya. Tapi apa namanya, misalnya seperti itulah, gimana kita ngomong kalau nggak walk the talk ya, kepada diri sendiri. Nah, terakhir, teman-teman, saya salah satu highlight-nya adalah, dan kita tahu tanpa harus mengatakan secara eksplisit kenapa kita melakukan diskusi ini adalah, jangan jadikan apa pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik, termasuk untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan domestic issue, itu sebagai hal domestik. Saya rasa ini apa namanya highlight-nya. Apa namanya, apapun, tidak hanya pelanggaran etik tadi diingatkan oleh kedua pembicara, apalagi pelanggaran hukum, itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengangkat isu itu ya. Tetapi ingat selalu cover both side, karena tadi saya katakan bahwa kita ini sekarang mudah untuk diancam dengan undang-undang, dengan pasal karet ya, yang ada termasuk di Undang-Undang ITE. Jadi tetap semangat buat semuanya. Perlindungan yang paling utama bagi profesi ini adalah mematuhi kode etik. Kalau kita mematuhi kode etik, maka tidak ada berita termasuk menyangkut pejabat publik atau penguasa siapapun yang tidak bisa kita cover dan kita sampaikan kepada publik, karena itu adalah upaya kita untuk menyampaikan kebenaran dan menjadi pengawas kekuasaan. Sampai bertemu di diskusi. Terima kasih tuan rumah ya, Tanggini, Rumah Literasi yang sudah mau direpotkan semuanya hari ini, dan semuanya terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni dan berakhir tadi kata dari Kak Uni, maka berakhir juga diskusi kita ini. Terima kasih untuk dua narasumber, Bang Farid dan juga